Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Meiman di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati tanggal 2 Mei yang lalu. Biarlah pendidikan di Indonesia makin maju untuk Indonesia yang lebih maju. Teman-teman, pada online experience hari ini kita akan menyanyi beberapa lagu bersama rekan saya Yosi dan GCC Band. Dan setelah rekan saya Yosi dan GCC Band menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jason Budi Prasetya dengan tema Horor Halaman Putih. Apakah yang dimaksud dengan tema ini? Halaman putih dalam kehidupan? Hororkah? Setiap kita pasti pernah ada halaman putih dalam kehidupan ini. Seperti apakah itu? Mari kita simak bersama apakah teguran dan kekuatan firman Tuhan untuk Anda dan saya hari ini. Dan marilah di bulan Mei ini kita lebih antusias dalam menjalani hidup ini. Antusias dalam bekerja, antusias dalam berkarya, dan pastinya juga antusias dalam beribadah. Mari kita akan segera saksikan dan bergabung dalam online experience kita. Dan untuk informasi tentang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Thank you Mas Ganes. Halo Bapak Ibu Saudara. Halo. Kita semua sepakat percaya bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Amin. Amin. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika nanti saya bilang God is good, Bapak Ibu akan jawab all the time. Dan ketika saya bilang all the time, Bapak Ibu akan menjawab God is good. Oke Bapak Ibu, mari kita coba. God is good. All the time. And all the time. God is good. Sekali lagi, God is good. All the time. And all the time. God is good. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Sebab Dia sungguh baik. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Mari bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Amin. Kau ada dalamku Tuhan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Semuanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus Dia baik bagiku. Amin. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan yeay. Sebab Kau baik Tuhan. Mari bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Say it one more time. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. 'Cause God is good all the time. Ya, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sore hari ini kita akan belajar sebuah tema yang saya beri judul horor halaman putih. Horor halaman putih. Kita ucapkan bersama-sama tema ini yang gak pernah Anda alami seumur hidup Anda di gereja. 1, 2, 3. Horor halaman putih. Nah, siapa di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang pernah membaca buku Tintin atau mengkoleksi buku Tintin sejak kecil? Saya punya banyak koleksinya, saya suka mengkoleksi buku tersebut. Pengarang buku Tintin namanya Hergé, orang Belgia aslinya. Hergé adalah nama tulisan, nama pena. Dan setelah dia menerbitkan banyak buku Tintin, suatu saat dia mengalami stagnasi dan dia mengalami mimpi buruk. Dia datang kepada seorang psikiatris dan dia cerita, saya tuh saat ini seperti ada dalam sebuah ruangan putih, semuanya putih, dan dalam keadaan kekosongan dalam ruangan sudut berwarna putih tersebut, tiba-tiba muncul tengkorak berwarna putih yang mencoba menangkap saya. Dan saya begitu panik secara instan, segala sesuatu di sekeliling saya tiba-tiba semuanya putih. Saya melihat pintu warnanya putih. Saya buka pintu warnanya putih, di baliknya tembok warnanya putih. Saya melihat segala sesuatu warnanya putih. Kuda warna putih. Meja warna putih, kursi warna putih. Istriku aja warnanya juga jadi putih. Semuanya serba putih. Dan kemudian dianjurkan oleh sang psikolog, kamu ini sedang mengalami yang namanya horror of the white page. Horor halaman putih, di mana hidupmu mengalami kekosongan, stagnasi, kreativitasmu hilang, semangatmu hilang. Dan dianjurkan untuk tidak lagi meneruskan buku Tintin. Nah, saat itu Tintin sudah menjadi industri yang luar biasa hebat. Dikerjakan di sebuah studio besar dengan banyak ilustrator yang menggambar buku, menerbitkan buku-buku untuk majalah, untuk koran, bahkan membuat merchandise. Gantungan kuncinya, baju digambar Tintin, dan sebagainya. Jadi setiap minggu ribuan orang menantikan kejenakaan Hergé. Ribuan orang menantikan plotline cerita Tintin yang baru. Dan itu menjadi sebuah pressure yang membuat Hergé tidak sanggup tahan. Dan dia merasa kosong. Dia lihat buku Tintin aja, dia lihat sosok ini sekarang jadi tiran. Jadi diktator yang menekan dia. Dia ambil pensil, mau gambar, saking depresinya, pegang pensil pun jari-jarinya kesakitan. Hampir semua orang hidup pasti punya kreativitas. Kita semua punya kreativitas. Kalau kita semua dites IQ-nya 100 rata-rata, semua orang dengan bahkan IQ 100 bisa mengerjakan apapun dengan cukup baik. Jadi kalau Anda dites, saya yakin sedikit yang IQ-nya di bawah 100. Rata-rata mungkin 105, 110, bahkan 120, ada yang 140 sudah termasuk jenius. Tapi kalau IQ kita 100 saja,
Anda dan saya pasti punya kreativitas. Dan pasti bisa mengerjakan satu hal dengan sangat baik. Nah, semua orang kreatif pernah mengalami stagnasi. Kalau Anda bekerja sebagai dokter, ada dokter ahli operasi yang mengalami stagnasi pada saat mata dan refleksnya itu melemah. Kerjaannya dokter surgeons ngapain? Ngeliatin syaraf-syaraf, meneliti bagian-bagian tubuh yang harus dioperasi, diambil akar penyakitnya. Tetapi pada saat matanya menurun, kemampuan refleksnya menurun, seorang surgeons mengalami penurunan. Saintis juga mengalami penurunan pada saat neuron-neuron di otaknya mulai beberapa beku dan mulai mati. Kalau misalnya Anda kurang minum air putih, maka kekurangan minum air putih membuat oksigen ke otak kita sedikit yang masuk. Dan itu menyebabkan syaraf-syaraf di otak biasanya melemah dan kemudian mati. Dan itu membuat Anda makin lama mulai pikun, mulai lupa-lupa, syaraf mata juga mulai melemah. Itu membuat Anda dan saya mulai mengalami stagnasi. Nah, kalau kita mengalami stagnasi, itu persis seperti orang mengalami stroke. Anda pernah lihat orang mengalami stroke? Orang mengalami stroke merasa itu situasi paling frustrasi yang membuat Anda merasa hidupku tidak berguna. Hari-hari terbaikku ada di belakang, ke depan semuanya gelap, semuanya putih, semuanya jalan menurun. Dan itu sesuatu yang menyakitkan. Ada seorang pendeta yang mungkin Anda juga kenal. Beberapa waktu yang lalu dia depresi dan mengalami stagnasi. Orang ini biasanya suka ketemu dengan orang. Selama beberapa waktu dia tidak mau bertemu dengan orang. Ketemu dengan orang adalah hal yang menyenangkan bagi pendeta ini. Tetapi pada saat dia mengalami stagnasi, ketemu dengan orang adalah hal yang menyakitkan buat orang ini. Ada seorang istri yang saya dan Inge kenal. Orang ini stagnasi dengan suaminya. Dulu dia memuja-muja sang suami, kreatif, pinter kerja, bertanggung jawab. Dan hari ini sang istri melihat suami yang dia puja-puja dulu sebagai sosok yang membuat dia sakit luar biasa. Jadi pada saat Anda dan saya mengalami stagnasi, itu adalah sebuah situasi kehidupan yang paling membuat kita frustasi. Nah, ada seorang teman Tuhan Yesus bernama Yohanes. Dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 23, dia mencatat sebuah peristiwa yang terjadi beberapa waktu setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ada 7 teman Tuhan Yesus yang diceritakan dalam teks tersebut. Petrus, Thomas, Nathanael, 2 anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid lainnya. Jadi 7 orang yang diceritakan. Kenapa kok 7 orang dalam teks ini diceritakan? Karena tempat kampung asli mereka adalah Galilea. Dan Yohanes sedang mau cerita tentang orang-orang asli Galilea ini. Jadi dia mau cerita apa yang terjadi dengan orang kampung Galilea yang pekerjaan awalnya asalnya adalah sebagai nelayan ikan. Nah 7 orang ini mengalami stagnasi karena apa? Pemimpin mereka mati disalib. 3 hari kemudian bangkit. Tapi setelah bangkit mereka tidak tahu mau cari Yesus ada di mana. Sebelumnya Tuhan Yesus selama 3,5 tahun selalu bersama-sama dengan mereka. Tidur bersama dengan mereka. Kalau mereka menghadapi orang-orang yang anti, Tuhan Yesus kasih petunjuk. Menghadapi ombak, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Sekarang Yesus tidak ada bersama dengan mereka meskipun dia sudah bangkit dari kematian. Dan itu sebuah situasi yang sebetulnya kita semua hadapi. Kalau Anda pengikut Tuhan Yesus Kristus, Anda mengatakan saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, Anda percaya enggak Tuhan ada? Anda percaya enggak Tuhan baik buat kita semua? Kita semua kalau ditanya percaya. Tetapi masalahnya di mana dia? Pada saat Anda stres, di manakah Tuhan? Pada saat usaha Anda kolaps, di manakah Tuhan? Pada saat Anda terlibat pinjaman online, di manakah Tuhan? Pada saat Anda sakit, di manakah Tuhan yang katanya hidup dan baik itu? Dan itu seringkali membuat situasi orang Kristen menghadapi yang namanya stagnasi. Nah, dalam situasi stuck, 7 orang Galilea ini balik kampung. Dari Yerusalem balik kampung ke rumah mereka.
ke tempat di mana segala sesuatu dimulai. Dan ini adalah sebuah hal yang normal. Kalau Anda pergi ke kota besar untuk memupuk karier dan Anda fail, apa yang Anda lakukan? Balik kampung. Kalau Anda sekolah di luar negeri kuliah dan Anda gagal dalam kuliah, yang paling umum dikerjakan ngapain? Balik kampung. Kalau Anda sudah ke Pulau Jawa, dari Nias, dari Ambon, dari Kalimantan, kemudian Anda gagal sekolah, paling umum kemana? Balik ke Gunung Sitoli di Nias. Ya, itu hal paling umum. Anda dari kota kecil, dari desa, pergi ke kota besar karena menjanjikan masa depan dan fail. Yang paling umum, Anda balik kampung. Pada saat pernikahan Anda berakhir, istri biasanya apa yang dikerjakan oleh sang istri? Pulang ke rumah orang tuanya. Itu hal yang paling umum, paling biasa terjadi. Dan 7 orang ini balik memutuskan untuk menangkap ikan. Kenapa? Menangkap ikan adalah profesi mereka sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang mereka tahu adalah menangkap ikan. Ini bukan menangkap ikan pakai joran yang harganya ratusan juta. Ini menangkap ikan pakai jala. Mereka harus tebar jala, mereka tarik jala, tangan mereka kasar. Dan itu yang mereka tahu. Dan pada saat mereka stuck, yang mereka tahu, mereka balik ke pekerjaan lama mereka. Apakah salah? Kalau Anda gagal dalam pernikahan, kalau Anda gagal dalam bisnis dan kemudian Anda balik kampung, apa salah? Yang menarik dalam kisah ini, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, Tuhan Yesus yang hidup mendatangi mereka. Dalam ayat 3 dikatakan semalaman 7 orang ini berusaha menangkap ikan tapi tidak mendapatkan apapun. Dan dalam ayat yang 4 sampai ke 6 Tuhan Yesus berdiri di pantai, panggil mereka dan bilang, kamu kan semalaman sudah kerja, gak dapat apa-apa. Coba kamu tebarkan jala ke sebelah sisi lainnya. Mereka ngikut aja. Dan malam itu dikatakan 7 murid ini mendapatkan ikan begitu banyak. Dan mereka langsung kenal siapa pribadi yang menyuruh mereka menebar jala ke tempat lain. Jadi pelajaran pertama buat kita semua. Pada saat Anda dan saya menghadapi stagnasi dalam hal apapun, Anda dan saya perlu mundur sejenak. Kita stuck, kita perlu retreat, perlu mundur sejenak. Pada saat 7 murid ini mundur, kenapa mereka perlu mundur? 7 orang ini adalah 7 orang yang sebelumnya saling berkompetisi. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan posisi prestisius di kanan kiri Tuhan Yesus. 7 orang ini yang punya sesuatu untuk dibuktikan. Tapi pada saat mereka mundur, yang dialami oleh Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus dan Yohanes, dan 2 sahabat lainnya adalah ini. Saya ternyata tidak punya apapun untuk bisa saya buktikan. Pada saat mereka mundur, mereka tahu saya ternyata tidak punya ide hebat untuk dibuktikan. Saya tidak punya pemikiran hebat untuk ditaruh di media sosial supaya orang itu like dan memuja-muja. Saya tidak punya ide apapun yang bisa saya banggakan. Di saat itulah Tuhan Yesus datang kepada mereka. Jadi pada saat kita menghadapi stagnasi dalam area apapun, kita yang pertama perlu retreat. Perlu mundur sejenak. Karena mundur sejenak menolong kita semua untuk mengalami kebebasan terbesar di dunia ini. Adalah apa? The greatest freedom is having nothing to prove. Kebebasan terbesar adalah kita tidak perlu membuktikan apapun. Kalau Anda suka memanjat gunung, para pemanjat gunung seringkali menghadapi yang namanya dead end. Jalan buntu. Hutan lebat gak bisa ditembus. Dan apa yang dianjurkan oleh para pemandu pemanjat gunung. Mereka justru dianjurkan untuk mundur ke base camp. Ketiga, kedua, atau pertama. Mereka diminta untuk mundur. Turun gunung. Ya. Karena pada saat mereka turun dari gunung, kemudian ini yang mereka temukan, ternyata ada rute lain untuk naik ke puncak gunung. Jadi retreat, mundur sejenak menolong kita untuk melihat, oh ternyata ada jalan yang baru.
Ternyata ada rute yang lain. Jadi pada saat Anda punya skill apapun ya, mulai dari main game, olahraga, badminton atau golf atau apapun, dan skill Anda stuck, Anda punya kemampuan untuk menafsir hukum karena Anda seorang lawyer, atau seperti saya adalah orang yang berkutat dalam dunia teologi, maka kami ini menafsirkan teks-teks Alkitab, tapi ada kalanya yang namanya skill penafsiran itu stuck. Kita tidak lagi melihat sesuatu yang menarik dari sebuah teks, dari sebuah informasi. Pada saat itulah Anda dan saya perlu mundur sejenak. Ada seorang juara golf namanya Tiger Woods, dia sekarang udah pensiun. Tapi pada saat dia tuh ranking 1 dunia PGA, itu perlombaan golf internasional. Ada masa 1,5 sampai 2 tahun dia mundur. Dia retreat. Semua orang-orang golf bilang, waduh sayang sekali. Kamu lagi golden moment ini. Di masa keemasanmu kok kamu mundur. Tetapi Tiger Woods tahu dia sudah stuck. Dia tidak lagi bisa memperbaharui atau meningkatkan permainan golfnya. Dan dia mundur, dia belajar ayunan pukulan yang baru. Saya baru tahu kalau golf itu adalah permainan olahraga yang membutuhkan banyak sekali skill. Kalau Anda biasanya suka main badminton cuma perlu 1 raket. Anda perlu pastikan gripnya, pegangannya betul, maka selamanya Anda bisa main badminton. Paling kalah di kaki, footworknya. Main tenis juga sama, pingpong juga sama. Tetapi golf ada 14 stick. Anda perlu tahu masing-masing panjangnya, Anda perlu tahu bagaimana mengayun ke atas, ke depan, ke belakang, dan sebagainya. Anda perlu menguasai setiap sticknya. Dan Tiger Woods perlu mundur 1,5 tahun. Ini kejuaraan kalau Anda menang, sekali menang hadiahnya bisa 500 juta. Bisa 1,5 miliar. Dia rela meninggalkan semua hadiah tersebut untuk mundur sejenak, belajar swing baru. Dan pada saat dia ikut lagi, langsung dia nomor 1 dunia lagi. Ya, jadi dalam area apapun, pada saat Anda dan saya retreat, performa mungkin menurun. Kalau saya sampai mundur sejenak, 7 bulan, 1 tahun, Anda akan bilang apa kepada saya? Wah, sudah gak dipakai Tuhan lagi ini. Saya perlu retreat 1 bulan. Pernah retreat 1 bulan. Dan teman-teman saya di gereja langsung bilang, kok bro, kelamaan. Performamu menurun. Kamu sudah tidak lagi dipakai Tuhan. Ya. Jadi pada saat Anda retreat, performa Anda mungkin menurun. Tetapi itu adalah momen-momen bagus karena kita semua menyadari kita sedang kosong dan tidak punya apapun yang harus dibuktikan. Tetapi keadaan kosong adalah sesuatu yang baik. Karena pada saat Anda kosong, Tuhan baru bisa mengisi dengan ide baru, dengan hikmat baru, dengan sukacita yang baru, dengan kreativitas baru. Kalau Anda kepenuhan tentang diri sendiri, kepenuhan ide, kepenuhan energi, Tuhan tidak lagi bisa mengisi kita semua dengan hal-hal yang baru. Hanya pada saat Anda kosong, Tuhan bisa isi kita dengan hal-hal yang baru. Yang kedua, menghadapi stagnasi, kita semua perlu sebuah kompas. Dalam ayat 15-19 terjadi percakapan yang personal antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku Petrus? 3 kali dia tanya, 3 kali Petrus jawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Nah ini sebuah percakapan yang mungkin sangat umum kalau Anda Kristen, tetapi yang menarik bagi saya adalah ini. Petrus profesinya apa? Nelayan ikan. 3,5 tahun sebelumnya Tuhan Yesus panggil Petrus sang nelayan ikan dan kemudian berkata seperti ini, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala manusia. Itu 3,5 tahun sebelumnya. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Petrus mengalami stagnasi, ditanya, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dan Petrus jawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Tuhan tambahkan 1 kalimat 3 kali. Dia berkata seperti ini, gembalakanlah domba-dombaku. Ini nelayan ikan.
Kok sekarang disuruh gembalakan domba-dombaku? Nelayan ikan punyanya skill nelayan. Nelayan ikan taunya menangkap ikan, jual ikan, potong ikan, masak ikan. Sekarang dia diberikan kemampuan atau ditugas, diminta belajar skill baru bagaimana menjadi gembala domba. Jadi pada saat Anda dan saya itu mundur sejenak, jadi suami dan istri kalau berantem terus, ada suami dan istri yang berantem terus ketemu saya dan Inga, kemudian kami anjurkan untuk retreat. Dan sang istri karena orang bandel setuju, langsung cari kos-kosan sendiri 1 bulan. Ada yang beberapa kali kemudian ada mereka berantem lagi kos 3 bulan. Terakhir pada saat COVID mereka berantem lagi dan istrinya sewa apartemen 1 tahun. Saya dan Inga pikir waduh gawat. Ini udah 3 kali nih mereka pisah-pisahan seperti itu. Kali ini kemungkinan pisah beneran. Ternyata retreat selalu menolong pasangan ini untuk melihat rute baru dalam relasi mereka. Ya. Dan pada saat orang itu retret, ternyata Anda kemudian ditaruh di sebuah teritori baru. Di sebuah teritori yang tidak pernah Anda hadir di situ. Anda tidak familiar, Anda tidak tahu destinasi tujuan akhirnya, Anda tidak tahu rutenya, bahkan rutenya mungkin belum ada. Jadi kabar jeleknya kalau Anda ada dalam teritori baru adalah Anda tidak punya map, nggak punya peta. Harus jalan kemana nih? Nggak ada mapnya. Karena saya lagi, rute tepatnya belum dibuat. Belum ada orang yang berjalan di teritori tersebut. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Untuk mulai jalan. Di teritori yang baru tersebut, Anda nggak perlu map, nggak perlu map, nggak perlu peta. Yang Anda perlukan adalah sebuah kompas. Kompas hanya kasih tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Yang kita perlukan adalah kompas. Dan apa kompas yang Anda dan saya perlukan adalah ini. Apa itu kompas? Kompas bagi kita adalah siapa atau apa yang terpenting bagi kita. Jadi kalau ditanya, siapa atau apa yang terpenting bagi Anda? Ada yang berkata, keluarga adalah yang terpenting buat saya. Ada yang berkata, pelayanan adalah yang terpenting buat saya. Itu adalah kompas Anda. Nah, saya lanjutkan kisah dari Tintin tadi ya. Jadi Herge kemudian dalam situasi stres, dia cari tahu, apa kompas yang saya bisa pakai dalam keadaan frustasi ini. Dia orang yang juga menghormati Tuhan, dia tahu Tuhan itu ada, dia adalah orang yang menyadari kreativitas datangnya dari Tuhan, dan dia cari akal, dia menenangkan dirinya, dan kemudian dia menemukan bahwa Tuhan sudah kasih dia kreativitas, kreativitas adalah kompasnya dia. Itu adalah subjek yang matters most to him. Itu adalah subjek yang sangat penting bagi Herge. Jadi pada saat dia mengalami stagnasi, dia mulai pikir bagaimana saya memakai kompas saya, kreativitas saya ini untuk menghadapi blankness, whiteness ini. Pergumulannya dengan kertas kosong berwarna putih. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ambil kertas warnanya putih, dia ambil pensil, dan dia mulai gambar Tintin, karakter yang adalah ciri khasnya Herge. Dia gambar Tintin muter-muter di kertas berwarna putih tersebut. Dia kasih tema, Lost in Whiteness. Ketersesatan, keterhilangan dalam halaman putih. Dan sebuah kisah ternyata muncul, Tintin berpetualang di wilayah bersalju sangat luas di Himalaya, mencari dan mencari seperti Herge. Buku Tintin di Tibet kemudian terbit. Kalau Anda pernah baca bukunya, kisah Tintin di Tibet adalah kisah Tintin cari temannya. Temannya yang hilang namanya Chang Chong Chen. Chang Chong Chen. Jadi 1, 2, 3 kita ngomong.
Nah, jadi kalau ada teman kita hilang, panggil dia namanya Chang Chong Chen. Nah, Tintin tanya kepada otoritas Nepal, India, Pakistan yang berdekatan dengan Himalaya, ada nggak informasi tentang teman saya, Mr. Chang? Nah, otoritas Nepal kasih tahu, sudah pasti tewas. Karena pesawat yang ditumpangin Mr. Chang temenmu itu menabrak gunung dan pasti tewas. Tapi Tintin yakin temannya survive. Jadi dia ajak anjing kecilnya namanya Snowy pergi ke Himalaya. Cari temannya namanya Mr. Chang. Jadi kisah Tintin di Tibet itu hanya kisah Tintin cari temannya. Dia menghindari salju, dia bertahan hidup dengan tidak tidur. Karena kalau tidur mereka takut kena frostbite, kena serangan dingin yang membekukan jari atau telinga mereka. Kalau Anda pernah di udara dingin yang paling cepat kedinginan bagian mana? Tengkuk, telinga. Dan kalau telinga sampai kena frostbite, jadi kaku, jadi beku, tinggal disentuh atau disentil, putus telinga tersebut. Jadi Tintin takut, dia nggak mau tidur, dia terus menghangatkan badannya. Dan yang menarik adalah ini buku komik yang oleh para ahli filsafat disebut sebagai ini buku yang unusually philosophical. Ini buku filsafat yang nggak biasa. Buku filsafat dari sisi eksistensialis, ada salah satu kategori dalam filsafat namanya eksistensialis. Dan Tintin adalah berisi filsafat hidup eksistensialis yang ada dalam sebuah komik. Dalam buku ini Anda akan belajar filsafat tentang waktu. Bagaimana melihat waktu. Anda belajar filsafat tentang ekstrasensori persepsi. Bagaimana 5 panca indera Tuhan sudah anugerahkan. Anda pakai dalam berbagai macam situasi di mana Anda ada dalam uncharted territory. Ada dalam teritori yang asing. Buku ini juga cerita tentang filsafat pertemanan dan juga mistisisme dari Tibetan Buddhism. Ceritanya membosankan sekali kalau Anda baca buku Tintin di Tibet. Karena tema utamanya adalah kekosongan. Dan pada saat alur cerita disodorkan kepada publisher, percetakan, bingung mereka. Ini ceritanya nggak menarik ini. Nanti nggak ada yang beli, apalagi Hergé pada saat menyodorkan buku tersebut, covernya cuma Tintin dan anjingnya di halaman putih. Nggak ada gambar gunung, nggak ada gambar batu, nggak ada apapun, cuma putih dengan Tintin dan anjingnya. Dan publisher kemudian ngotot, tambahin dong gunung, tambahin juga ada makhluk asing yang terkenal dari Himalaya namanya Yeti, kayak gorila berwarna hitam, tambahin dong di situ. Dan kalau Anda baca bukunya, di akhir ceritanya nanti Yeti itu menyaksikan Tintin keluar dari Himalaya bersama dengan teman-temannya. Tetapi bagi Hergé, karya ini adalah karya tingkat tinggi. Ini adalah masterpiece-nya dia. Dan para kritikus buku dan juga para pembaca kemudian setuju. Tintin di Tibet diterjemahkan dalam 32 bahasa. Jadi subjek pembahasan di museum-museum eksibisi di seluruh dunia. Diadaptasi untuk TV, untuk radio, dibuatkan dokumenter, dimainkan dalam teater, dan bahkan dibuatkan video game. Jadi, apa yang kita pelajari dari Tintin ini? Dan apa yang kita pelajari dari situasi stagnasi yang dihadapi Petrus adalah ini. Kalau situasi hidup kita sulit, ada dan saya merasa stuck. Bahkan situasi hidup ini menyakitkan, bukan cuma sulit, menyakitkan. Tidak berarti hidup kita sedang ada di jalur yang salah. Hidup ini hanya sulit, hard, sulit. Apa yang kita bisa kerjakan? Pakai kompas, terus jalan, terus kerja, terus hadir, terus melayani. 2 tahun ini hidup saya pun sulit. Setiap minggu saya meeting untuk membicarakan sebuah proyek. Sulitnya bukan main. Saya menghadapi meeting yang 80% bahasa yang dibahas saya sama sekali tidak ngerti. Ini teritori asing buat saya. Tiap minggu saya harus ikut.
buat saya ini sulit banget sih. Sampai saya bilang, jangan-jangan salah yang saya kerjakan. Saya sampai kesulitan tidur, beberapa kali mimpi buruk, beberapa malam yang lalu, pagi-pagi saya bangun, saya cerita kepada Inga, waduh aku mimpi buruk barusan, laptopku hilang. Ya, Anda tahu kalau orang seperti saya, apa artinya laptop? Ini harta karun saya, semuanya ada di sini. Saya langsung cek meja saya, laptop saya masih ada ternyata. Saya kepikiran anak saya yang juga lagi kuliah, waduh dia lagi pergi nanti di Australia itu seringkali kalau ada barang di dalam mobil, ada yang mecah, barangnya diambil. Jadi saya telepon anak saya, be careful, hati-hati tasmu, hati-hati barangmu. Papa baru mimpi buruk, anak saya ketawa, diledek saya. Tapi pada saat hidup Anda sulit, bahkan menyakitkan, tidak berarti itu salah. Hidup itu hanya hard, tough, it's just hard. Bukan berarti itu salah. Anda bisa pakai kompas untuk terus hadir, terus bekerja, terus melayani. Ada seorang artis bernama Philip Gaston. Dia ngomong seperti ini. I go to my studio every day because one day I may go and the angel of God will be there. What if I don't go and the angel came? Saya setiap hari pergi ke studio bekerja. Kenapa? Karena satu hari aku datang ke tempat kerja dan malaikat Tuhan ada di sana. Gimana kalau aku pas hari itu gak datang? Gak terus bekerja tiap hari dan pas aku gak datang, ternyata malaikat Tuhan datang. Dan buat Philip Gaston itu adalah kompasnya dia. Jadi apa kompas yang Bapak Ibu saudara-saudara pakai? Bagi pengikut Tuhan Yesus bernama Paulus, kompasnya adalah sebuah kalimat yang terkenal. Hidupku adalah Kristus, mati itu untung. Itu kompasnya dia. Kompasnya Paulus adalah Tuhan Yesus Kristus dan semua nilai-nilai yang diajarkan. Bagi Petrus apa kompasnya? Di new territory sebagai gembala. Kompasnya adalah hati Tuhannya, sang gembala yang baik. Ini Tuhan yang cinta orang-orang dan menganalogikan orang-orang sebagai domba kesayangannya. Bahkan Tuhannya di buku yang sama di Injil Yohanes 10 ayat 16 berkata seperti ini. Sebagai gembala yang baik, aku punya domba-domba di kandang lain. Aku juga punya domba-domba di kandang non-Yudaisme, non-Yahudi. Apa artinya buat kita? Kemungkinan besar Tuhan juga punya domba di kandang Buddha, di kandang non-Kristen. Dan bagi Petrus itu kompasnya, itu hati Tuhannya. Dan sang Tuhan, sang gembala yang baik bilang kepada Petrus, kamu aku beri skill yang baru, di teritori yang baru, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi siapa atau apa yang penting bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi pada saat kita stuck, saya punya 3 usulan. Yang pertama, tanya diri kita sendiri. Apa atau siapa yang penting buat saya? Apakah Tuhan Yesus? Apakah keluarga? Apakah pertemanan penting buat kita? Siapa atau apa yang paling penting buat kita? Dan yang kedua, pada saat kita stuck dan tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, Anda bisa mulai kapanpun. Kapanpun, apakah tengah malam, apakah subuh, pagi, apakah siang hari, kapanpun adalah waktu terbaik untuk memulai sesuatu. Kita gak perlu nunggu mood kita benar, kita gak perlu nunggu semua modal sudah siap. Kapanpun adalah waktu terbaik untuk mulai nulis, mulai melukis, mulai mengkompos sebuah lagu, mulai kerja. Kapanpun adalah waktu terbaik. Dan yang ketiga, pada saat kita mengalami stagnasi, hindari terlalu percaya pada perasaan kita. Hindari terlalu terbawa perasaan kita tentang situasi ini. Pada saat Anda dan saya mengalami stuck,
yang kita rasakan seperti gambar di sebelah kiri ini. Anda kayak muter-muter di satu tempat, gak ada ujungnya. Seperti jalan di tempat, cuma muter, going in circle, muter terus. Itu yang kita rasain. Tapi sebetulnya yang sedang terjadi kemungkinan besar gambar satunya. Anda justru muter, sedang naik ke atas. Kita sedang making progress. Jadi pada saat menghadapi stagnasi dalam relasi, dalam apapun, jangan terlalu percaya pada perasaan kita. Tetapi cek kompas yang kita punya. Apa yang Tuhan minta Anda dan saya kerjakan. Dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun. Cek apa yang Tuhan sedang minta kita kerjakan. Dan satu hal terakhir. Sore hari ini saya punya 2 lagi buku Tintin. Ada yang mau? Ayo, ada yang mau nggak? Nih ada 2. Ya pas, ada 2 orang. Ya, jadi dapat buku Tintin ini ya. Wah, tepuk tangan dong. Jangan diminta loh ya. Oke. Jadi buku Tintinnya nanti buat saat teduh di rumah selama 1 minggu ke depan. Dan mari kita berdiri bersama, kita nyanyikan satu buah lagu. Mari kita tenangkan hati kita. Kita nyanyikan lagu ini. Saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, dari pertama kita nyanyikan lagu ini. Saat kami berjalan dalam lembah kekelaman. saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkahku. takut bimbang, karena ku tahu Kau Bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. hanya Yesus
Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita berdoa. Dengan kedua tangan yang terangkat Tuhan, ini adalah simbol kami semua adalah manusia-manusia yang rapuh. Dan seringkali mengalami banyak kebuntuan dalam kehidupan ini. Baik dalam relasi, dalam fisik terutama. Kami sering sakit, kami sering tidak berdaya menghadapi tekanan fisik. Ada di antara kami yang hari ini juga mengalami stuck dalam soal kreativitas. Kedua tangan yang terangkat adalah simbol kami terus memohon Tuhan menolong hidup ini, menyertai hidup ini, dan kami juga mau ikut kompas yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hatinya Tuhan bagi hidup ini, bagi keluarga. Hatinya Tuhan bagi dunia di sekitar kami. Dan kami terus berdoa kiranya setiap waktu, setiap hari, anugerah Tuhan yang selalu baru, kami bisa rasakan, kami bisa pakai, kami bisa olah, dan itu menjadi sebuah kreativitas, menjadi sebuah semangat dan energi yang baru. Kami terus bisa memakai kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk memuliakan dan menghormati Tuhan, selama Tuhan berikan kepada kami kepercayaan. Kami berdoa kiranya semua berkat kemurahan yang datangnya dari Tuhan sendiri, memberkati setiap kami yang hadir, yang Kristen dan yang bukan Kristen. Kami terus diberikan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kedamaian, dan segala hal yang baik turun ke atas keluarga kami, kesehatan kami, bisnis yang kami kerjakan, sekolah anak-anak ini, dan juga masa depan kami semua. Dan kami terus akan memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan di kota Purwokerto ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Jason untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat yang baru. Dan kepada semua tim GCC Purwokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meiman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He's so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Jesus. He's so good to you and me. Say it one more time. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good